Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap baik-baik aja, oke? Nah, di video kali ini saya bakal ngebahas tentang senar. Videonya terdiri dari 3 bagian ya, 3 video seri tentang senar. Di video yang pertama tentang senar ini, saya bakal ngebahas cara untuk bikin senar lebih awet gitu. Saya udah praktekin metode ini selama berapa tahun ya, ada kali 10 tahunan lah, dan ini memang lumayan gitu bikin pengeluaran kita nggak terlalu gede untuk beli senar. Kebayangkan kalau misalnya senar kita nggak awet ya, dengan gitar sebanyak ini lumayan gitu kan senarnya. Nah, makanya saya cari cara gimana caranya biar pengeluaran senar ini nggak ngegerus kantong saya gitu. Dan saya nemu gitu, bukan saya yang nemu sih, cuma setelah konsultasi sana sini ada sedikit uji coba juga di laboratorium gitu ya. Dan hasilnya 3 langkah ini gitu. Jadi 3 langkah yang bikin senar kamu bisa lebih awet. Nah, kenapa sih saya bahas senar gitu? Karena main gitar itu kan naik turun ya moodnya gitu kan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu kan yang pemain gitar tuh. Kalau lagi turun kita kadang-kadang jenuh gitu kan. Nah, yang bikin salah satu unsur yang bikin mood kita naik kalau lagi main gitar yaitu kondisi gitarnya sehat gitu. Jadi nggak ada masalah, enak dipakai gitu. Dan salah satu hal penting yang bikin gitar kita bisa disebut enak adalah kondisi senarnya gitu. Jadi kalau misalnya gitarnya enak, settingannya, tapi senarnya jelek tetap aja nggak enak. Nah, yang disebut senar enak itu kayak gimana sih? Nah, menurut saya yang disebut senar enak itu yang pertama nih ya, senarnya nggak berkarat. Kalau misalnya string dan elektrik gitu. Yang kedua, awet gitu kan, nggak boros gitu. Walaupun nggak berkarat tapi boros tetap aja gitu kan. Nah, jadi 2 hal inilah yang penting. Di sini saya akan ngebagi 3 tips tentang cara bikin senar lebih awet gitu. Oke? Nah, yang pertama, oh iya, kemarin ada yang nanya nih di kolom komentar ya, waktu saya nge-share video cara ngechat pickup ini nih. Pertanyaannya, apa catnya awet nggak? Awet lah kalau ngecatnya bener gitu tuh, nggak rusak gitu ya. Oh, enggak. Yang pertama adalah cuci tangan sebelum main gitar gitu. harus kalau main di rumah gitu. Kalau main di studio atau di rumah teman susah lah, atau di panggung susah gitu. Cuman kebanyakan kita main di rumah ya, rumah sendiri lah, atau di studio lah gitu. Studio sendiri atau studio band kita gitu. Nah, kita itu punya dengan situasi yang santai itu, kita punya kesempatan kan buat cuci tangan gitu. Kenapa sih harus cuci tangan? Karena senar gitar itu kan dari logam ya kebanyakan ya, elektrik sama akustik gitu ya, string gitu, kecuali yang klasik gitu, yang nilon gitu. Dan logam itu ya pada dasarnya gampang kena karat, begitu kena udara kena korosi gitu, kena asam keringat juga korosi. Nah, itu yang tapi kalau kita misalnya mainnya bisa latihannya bisa 3 jam atau 2 jam sehari, nah itu keringatnya pasti banyak banget. Dengan kita cuci tangan sebelum main gitar, minimal kita menetralisir dan meminimalisir penyebab korosi pada senar gitu. Lumayan sih, ada berasanya gitu lah. Coba aja cuci tangan dulu pakai sabun tangan gitu. Sabun tangan kan dia ngilangin kotor sama asam gitu ya. Coba aja cuci tangan, nah nanti
cobain main gitar, biasain. Nah pasti kerasa bedanya, oh iya bener ya, senarnya lebih awet gitu. Terus yang kedua, nah ini butuh disiplin sih. Jadi saya biasain tiap main, tiap habis main di rumahnya terutama, saya lap langsung gitarnya gitu, senarnya. Jadi begitu main misalnya, saya main latihan gitu ya, latihan atau apalah gitu, langsung saya lap senarnya gitu, dilap set gitu ya sampai habis. Tapi senar lapnya gitu ya, kebetulan lapnya lagi dicuci lagi, lapnya itu harus beda sama lap untuk body gitu. Jadi khusus aja lap senar. Kalau saya pakainya sih pakai lap microfiber bisa ya, tapi saya suka manfaatin bekas kaos dalam gitu. Pakai kaos dalam bekas ya pokoknya yang kainnya lembut lah gitu. Nah itu saya bersihin bersenar, set senar ya. Jadi begitu tiap main, tiap habis dipakai lah ya, tiap habis dipakai langsung bersihin gitu. Tiap habis dipakai bersihin lagi, tiap habis dipakai bersihin lagi. Memang butuh kedisiplinan gitu, tapi nanti kalau udah berapa kali kita udah biasa lah gitu. Justru pas kita misalnya habis main dari rumah, dari latihan misalnya, habis latihan nih, atau misalnya habis manggung, lapnya nggak dibawa, kita agak ada yang kurang apaan ya, padahal belum dilap gitu. Jadi akhirnya kemana-mana saya bawa lap. Jadi saya nyediain 2 lap ya. 2 lap. Saya pertama buat senar, itu lap yang tadi gitu ya. Yang kedua lap lebih halus lagi, dia buat body gitu, buat body aja. Nah gitu. Oh yang ketiga, ini langkah ketiga. Ini bakal berhubungan dengan video yang kedua dengan yang ketiga ya. Jadi langkah ketiga ini, bersihkan senar dengan pembersih senar gitu. Pembersih senarnya kayak gimana? Ya macam-macam deh pembersih senarnya. Ada yang branded dan cairan khusus dibuat untuk membersihkan senar. Ada juga yang bukan pembersih senar aslinya, tapi bisa dipakai untuk bersihin senar gitu. Nah kalau yang termasuk bukan pembersih senar kayak gimana sih? Kayak minyak kayu putih gitu. Itu bisa buat bersihin senar. Terus ada yang pakai minyak kelapa, itu bisa gitu. Ada juga yang direbus senarnya, itu bisa. Bisa senarnya untuk direbus. Saya nggak bisa bilang ya secara detail, tapi kita pernah bikin percobaan secara ilmiah. Jadi datanya masih ada. Ternyata direbus emang bisa bikin senar lebih, bukan lebih, panjang umurnya lah, diperpanjang umurnya gitu. Terutama senar yang kalau di gitar elektrik itu 456 ya. Nah itu bisa lebih panjang. Di video kedua nanti saya bakal ngebahas tentang misteri pembersih senar. Apa misterinya? Ntar aja deh. Biar penasaran. Dan yang ketiga, di video yang ketiga nanti juga saya bakal ngebahas tentang, menguak tentang penggunaan WD 40 di gitar gitu. Bisa nggak sih? Nah, bisa atau enggaknya nanti lihat videonya. Oke? Sekian dulu video dari saya. Kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian ya. Terus support saya dengan klik like, subscribe, dan kalau misalnya punya pertanyaan silahkan komen. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.